Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan babu nafaqatil mu'taddat. Bab nafkah terhadap perempuan iddah. Ya. Jadi perempuan yang menjalani iddah, apakah ada nafkahnya? Nah, ini akan dijelaskan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Perlu saya jelaskan bahwa memberi nafkah itu adalah suatu hal yang diwajibkan terhadap orang-orang yang terpenuhi padanya sebab-sebab pengewajiban. Ya. Karena itu di dalam sejumlah ayat disebutkan perintah memberi nafkah dalam beberapa keadaan. Ya. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa sebab yang mewajibkan adanya nafkah, adanya kewajiban nafkah itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama karena perikatan nikah. Ya. Di belakang perikatan nikah ini, maka ada kewajiban nafkah suami terhadap siapa? Terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Jadi ini sebab yang pertama yang mewajibkan adanya pemberian nafkah, yaitu karena apa? Pernikahan. Sebab yang kedua karena nasab, hubungan nasab. Iya. Hubungan nasab. Pada kedua orang tuanya misalnya, karena orang tuanya melahirkannya. Atau kepada anak-anaknya, karena dia lahir dari dirinya. Ya. Maka ini hal yang menyebabkan adanya kewajiban nafkah dari sisi nasab. Kemudian sebab yang ketiga dari sisi kepemilikan. Ya, kalau dia memiliki budak, maka dia wajib menafkahinya. Demikian pula kalau dia memiliki hewan ternak, maka wajib dia nafkahi hewan ternak tersebut. Ya, wajib dia nafkahi. Jelas ya, dia gembalakan kalau yang perlu banyak rerumputan di sekitarnya. Kalau dia tidak bisa sendiri mengembalakannya, maka dia mengupah orang untuk menjadi pengembala kambingnya atau hewan ternaknya. Kalau tidak, dia belikan makanan. Ini konsekuensi ya dari kepemilikan. Maka ini 3 hal yang mewajibkan adanya nafkah. Ya, di sini Ibnu Qudamah rahimahullah memperjelas. Ya, siapa saja dari perempuan iddah yang berhak mendapatkan nafkah. Kata beliau wahunna salasatu aqsam. Ya, beliau sebutkan dulu secara global 3 keadaan perempuan dalam hal pemberian nafkah. Ada 3 ya, 3 bagian. Yang pertama ar-raj'iyah. Yang pertama adalah perempuan yang ditalak raj'i. Nah, jadi kalau talaknya talak raj'i, ya. Wa man yumkinu zawjuha imsakaha, dan istri yang suaminya itu masih mungkin untuk memegangnya. Masih mungkin suami untuk rujuk. Ya. Maka dalam talak raj'i, kalau misalnya dia ditalak raj'i, maka falaha an-nafaqatu was-suknah. Dia berhak mendapatkan nafkah dan berhak mendapatkan apa? Tempat tinggal. Berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Baik. Jadi ini perempuan raj'i. Jadi kalau dia talak raj'i, berarti suami masih wajib apa? Memberi nafkah. Suami talak 1 misalnya di bulan 5. Ya. Berjalan dia perempuan ini menjalani masa iddahnya. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, 3 kali haid, nafkahnya masih ditanggung siapa? Masih ditanggung suami. Dia masih wajib menanggung nafkah si istri, karena memang istri tersebut statusnya masih apa? Masih istrinya. Ya, karena itu dia wajib menafkahinya. Dia wajib memberikan rumah tinggal. Baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Berilah rumah tinggal kepada para perempuan yang kalian talak raj'i dari rumah tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Lau aslama zawjul kafirah aw irtaddat imra'atul muslimah
awirtaddatil imra'atul muslimi fala nafaqatu lahuma. Kata beliau, andai kata suami perempuan kafir itu masuk Islam. Ya. Perempuan kafir yang apa? Bukan ahlul kitab ya. Karena itu dikatakan kafir. Arti bukan ahlul kitab. Awirtaddat imra'atul muslim. Atau istri seorang suami muslim murtad. Ini dua keadaan ya. Dua orang kafir. Suaminya masuk Islam. Jadi kalau suaminya masuk Islam, istrinya apa? Istrinya kafir. Begitu suami dan istri beda agama, maka suami tidak ada kewajiban memberi nafkah. Jelas ya? Ya, ini kalau kekafirannya selain ahlul kitab. Kalau dia ahlul kitab, ya tetap diberi nafkah ya. Kalau dia ahlul kitab, karena Allah izinkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Dan pengizinan menunjukkan bahwa mereka juga menanggung nafkahnya. Ya. Yang kedua, sepasang suami istri. Ya. Lalu istri si suami, sepasang suami istri muslim, istri si suami murtad, keluar dari Islam. Maka ini juga tidak ada kewajiban nafkah terhadap suami. Karena istrinya bukan apa? Bukan muslimah lagi. Murtadah sudah. Dia sudah murtad. Karena itu tidak ada kewajiban memberi nafkah. Kita berkudama fala nafaqata lahuma. Tidak nafkah bagi keduanya. Ya, tapi kalau terjadi keadaan sebaliknya. Kata Ibnu Qudamah, wa in aslamat imra'atul kafir. Kalau istri seorang kafir masuk Islam. Ya, suami istri kafir. Istrinya masuk Islam. Jelas ya? Jadi istri menjadi muslimah, suami apa? Kafir. Ya, di kondisi ini suami tetap memberi nafkah kepada siapa? Kepada si istri. Memang sudah pisah. Begitu muslimah ini masuk Islam, pisah sudah. Tapi kalau dia di negeri Islam hidupnya kafir seperti ini, kafir dhimmi ini, maka pemerintah muslim ya memaksa dia atau mengharuskan dia tetap memberi nafkah kepada apa? Kepada istrinya yang sudah masuk Islam. Jelas ya? Baik. Atau keadaan yang kedua, awirtadda zaujul muslimah ba'da dukhul. Atau seorang perempuan muslimah setelah dukhul terjadi dukhul, suami istri sudah terjadi dukhul. Lalu suaminya murtad. Ya. Jadi kan berubah sudah. Si istri muslimah, si suami apa? Murtad. Maka di kondisi ini tetap suami memberi nafkah kepada siapa? Kepada istri. Ya, kalau dia katakan, oh, kan kita sudah pisah. Ya, dia nafkah lagi. Jawabannya tetap diwajibkan nafkah. Ya. Dan ini tentunya yang memaksanya adalah pihak apa? Pengadilan. Ya, memaksa dalam hal ini. Di pihak pemerintahan yang memaksanya. Baik. Karena itu kata Ibnu Qudamah, falahuma nafaqatul iddah. Maka keduanya berhak mendapatkan nafkah semasa iddahnya. Karena memang nafkah itu untuk keduanya di sini hanya di masa iddah saja. Baik, ini keadaan yang pertama ya. Yang kedua, ya, perempuan yang ditalak bain. Kata beliau As-Sani, ini perempuan iddah yang kedua yang mendapatkan nafkah. Al-bain fil haya, ya, atau di Ibnu Qudamah merinci di sini ya, bukan penjelasan beliau dapatkan nafkah, tapi beliau merinci bagaimana keadaannya, dia dapat nafkah atau tidak. Yang kedua adalah perempuan yang ditalak bain fil haya. Talak bain dalam keadaan suami mentalaknya masih hidup suami. Ditalakin atau faskhin, apakah dia ditalak atau dipasakh. Jadi misalnya sudah talak 3. Ya. Berarti setelah itu bain sudah ya. Demikian pula kalau sudah talak rajai, tapi ternyata sudah lepas iddah si perempuan, menjadi bain sudah. Ya, menjadi bain. Demikian pula kalau nikahnya difasakh. Ya, karena dia nikah tanpa wali, akhirnya dibatalkan oleh pengadilan, menjadi batil nikahnya, fasakh. Maka di keadaan-keadaan seperti ini, fala sukna laha bihal. Tidak ada tempat tinggal